Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini di pertemuan 15 di bab 4 logika matematika, saya akan melanjutkan materi berkuantor. Untuk materi yang sebelumnya yang kita bahas yaitu rumus-rumus untuk ingkaran atau negasi, konvers, invers, dan kontraposisi, dan tabel kebenaran. Materi selanjutnya yaitu pernyataan berkuantor. Kuantor adalah suatu lambang yang menunjukkan generalisasi suatu kalimat terbuka. Pernyataan berkuantor sendiri ada dua macam. Yang pertama kuantor universal dan kedua kuantor eksistensial. Kuantor universal yang dilambangkan dengan A kebalik dibaca semua atau setiap. Contoh, semua karyawan mendapat gaji. Ada kata semua, berarti kuantor universal. Contoh kedua, setiap bilangan prima adalah bilangan asli. Yang C, ada tanda A kebalik, berarti kan universal semua ya. Semua X anggota bilangan bulat. X kuadrat lebih dari 0. Yang kedua kuantor eksistensial, lambangnya simbolnya E kebalik, dibaca ada atau beberapa atau terdapat atau sebagian. Contoh, terdapat bilangan prima yang genap, ada kata terdapat berarti eksistensial. Contoh kedua, beberapa siswa tidak mengikuti upacara bendera, ada kata beberapa. Yang C, ada X anggota bilangan bulat. 4X min 1 sama dengan 11. Negasi dari contoh 1, perhatikan. Negasi dari contoh 1. Contoh 1 yang A, semua karyawan mendapat gaji. Semua karyawan mendapat gaji. Negasinya, kita lihat negasi dari contoh 1, ada karyawan tidak mendapat gaji. Tadi pernyataannya, semua karyawan mendapat gaji. Ada kata semua, berarti negasinya ada di eksistensial. Ya, ada karyawan tidak mendapat gaji. Contoh yang kedua, negasi dari contoh 1 yang B. Kita kembali ke setiap bilangan prima adalah bilangan asli. Berarti negasinya beberapa bilangan prima bukan bilangan asli. Yang C, nah ini, semua X anggota bilangan bulat. X kuadrat lebih dari 0, maka negasinya adalah ada X bukan bilangan bulat. X kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah ini untuk negasi dari contoh yang kedua. Kita kembali ke contoh kedua. Terdapat bilangan prima yang genap. Terdapat bilangan prima yang genap. Maka negasi dari pernyataan tersebut adalah semua. Terdapat berarti diganti semua bilangan prima bukan genap. Yang B, beberapa siswa tidak mengikuti upacara bendera. Beberapa siswa tidak mengikuti upacara bendera. Maka negasinya, semua siswa mengikuti upacara bendera. Yang C, ada X bilangan anggota bilangan bulat. 4X min 1 sama dengan 11. Maka negasinya adalah semua X tidak anggota bilangan bulat. 4X min 1 tidak sama dengan 11. Yang E, penarikan kesimpulan. Ada 3 penarikan kesimpulan. Yang pertama, modus ponens. Modus ponens premis 1, perhatikan. Premis 1, jika P maka H, yang premis 2-nya P, maka konklusi atau kesimpulannya adalah H. Perhatikan ke contoh. Premis 1-nya, jika P maka H. Jika rajin belajar maka pintar. P-nya rajin belajar, H-nya pintar. Yang premis 2-nya, Rama rajin belajar.
rajin belajar tadi P ya. Maka konklusi atau kesimpulannya adalah Hi-nya apa? Rama, pintar. Kita lanjut ke modus tollens. Premis 1, jika P maka Hi. Premis 2-nya negasi Hi. Maka konklusi atau kesimpulannya adalah negasi P. Contoh premis 1-nya, jika X lebih dari sama dengan 2, maka X kuadrat lebih dari sama dengan 4. P-nya X lebih dari sama dengan 2, Hi-nya X kuadrat lebih dari sama dengan 4. Premis 2-nya negasi Hi. Negasi Hi. Hi-nya X kuadrat lebih besar sama dengan 4, maka negasinya X kuadrat kurang dari 4, nggak ada sama dengannya ya. Maka konklusi atau kesimpulannya adalah negasi P. P-nya X lebih dari sama dengan 2, maka negasi P-nya X kurang dari 2. Yang ketiga, penarikan kesimpulan yang ketiga yaitu silogisme. Premis 1-nya, jika P maka Hi. Premis 2-nya, Hi jika Hi maka R. Maka konklusi atau kesimpulannya, jika P maka R. Contoh, premis 1-nya, jika hari ini hujan, maka Amir tidak masuk sekolah. P-nya hari ini hujan, Hi-nya Amir tidak masuk sekolah. Yang premis 2, jika Hi maka R. Hi-nya Amir tidak masuk sekolah. Jika Amir tidak masuk sekolah, R-nya, maka ia membuat surat. Maka konklusi atau kesimpulannya, jika P maka R. Jika hari ini hujan, maka Amir membuat surat. Ya. Yang F, tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah suatu pernyataan yang selalu bernilai benar. Contoh, yang A, jika pernyataan P atau negasi P itu selalu benar. Cara mengecek dari mana? Dari tabel kebenaran pertemuan sebelumnya. Ya, disjungsi atau berarti disjungsi. Kalau ada salah satu bernilai benar, maka hasilnya benar. Modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Penarikan kesimpulan 3 ini selalu bernilai benar ya. Untuk yang kedua, kontradiksi adalah pernyataan yang selalu bernilai salah. Yang A, contoh, P dan negasi P. Konjungsi, dan berarti konjungsi. Konjungsi, P-nya kalau bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Kalau ada salah satu, berarti hasilnya salah. Pasti salah ya. Yang B, P atau Hi. Dan negasi P dan negasi Hi. Kalau P atau Hi bernilai benar dan negasinya berarti bernilai salah. Berarti nanti hasilnya bernilai salah. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita adakan untuk ulangan harian bab 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.